Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadrat al-masyayikh wal asadid wal muallimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para az-zairin ahlus silaturahim yang dimuliakan Allah, para talamid, para jamaah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam acara malam halal bihalal ini antara majalis ta'lim dan para guru-guru kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara nariyah untuk menukil kembali makna jid di Ramadan, arti bersungguh-sungguhnya kita beribadah dalam Ramadan. Di saat kita berada di bulan Ramadan, begitu luar biasa ibadah kita. Dan setelah kita di bulan Syawal ini, kita berusaha untuk memahami makna bersungguh-sungguh kita dalam beribadah di saat kita berada di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhnya kita di saat di bulan Ramadan agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ala inna junudallahumul ghalibun. Ala inna junudallahumul ghalibun, katakanlah bahwa tentara Allah itu pasti menang. Dan di alam ini banyak tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, Yaumul Khamis, Khamis Muhammad. Yaumul Khamis, Khamis Muhammad, pada hari Kamis banyak tentara-tentara Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan para sahabat berada di dalam tentara Nabi Muhammad. Dan tentara Nabi Muhammad adalah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana luar biasa mereka dalam berjuang dengan pengorbanan yang begitu luar biasanya. Dan ini merupakan makna dari bersungguh-sungguhnya kita di dalam mencapai ketakwaan dengan kita masukkan diri kita ke dalam bagian tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentara Allah tidak akan kalah. Tentara Allah itu pasti menang. Tentara Allah itu pasti menang dan selalu mendapatkan keterbukaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya hubungan bulan Ramadan dengan bulan selanjutnya, ini hanya untuk memasuki perjalanan kita untuk menuju Ramadan akan datang. Sehingga antara bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan Syawal sampai bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai ke Ramadan, memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak akan terputus. Kalau memang tidak akan terputus, maka arti daripada bersungguh-sungguhnya kita dalam ibadah pun tidak akan terputus. Dan kalau memang ini adanya, maka kita sudah masuk dalam tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara Allah. Namun yang perlu kita pahami dalam ini semua, bahwa kalau memang kita ingin menjadi tentara Allah, tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan Yaumul Khamis, Khamis Muhammad. Pada hari Kamis ada tentara Nabi Muhammad. Dan Allah pernah berfirman, ala inna junudahumul ghalibun. Khamis Muhammad junudullah. Tentara Allah, tentara Nabi Muhammad. Kalau memang itu Anda ingin, dan kita semua pasti ingin, dengan arti irtibat antara bulan ini dengan bulan selanjutnya terus sampai kita berada di Ramadan berikutnya,
Di mana kita mendapatkan pintunya. Kita sudah mendapatkan hubungan, namun di mana pintunya? Kalau Anda ingin menciptakan hubungan, di mana pintunya? Pintunya hanya ada di dalam, atau pintunya adalah pintu masyayikh. Hanya itu. Pintunya hanya pintu para guru. Kalau Anda ingin memasuki ke Rasul, ingin memasuki ke Allah, Anda harus memasuki pintu Allah dan pintu Rasul. Pintu Allah dan pintu Rasul untuk menyambungkan irtibat ini hanya babul masyayikh, bab guru. Nah, dengan kita menguatkan hubungan kita kepada guru kita, berarti kita kuatkan hubungan kita kepada tempat guru-guru kita duduk. Di mana tempat guru kita duduk? Tempat guru-guru kita duduk hanya di majelis. Karena mulai dari zaman sahabat sampai saat ini, mereka berada di majelis yang mereka menyambungkan ruhnya kepada ruh Muhammad. Kalau kita tidak melihat Nabi Muhammad, karena kita hidup bukan pada zaman Nabi Muhammad, tapi duduknya kita yang akan bersambung kepada majlis-majlis yang di situ pernah ada Sayyidina Muhammad duduk, ini menyambungnya kita dengan majlis tersebut, dengan hubungan ruhnya kita dengan ruh Muhammad. Dan kalau kita ingin menyambungkan ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad, maka bersalawatlah satu kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka raddallahu ruh Sayyidina Muhammad, Allah kembalikan ruh Nabi Muhammad ke tempat majlis itu dan akan menjawab salam Anda. Berarti Anda sudah berhubungan dengan ruh tersebut. Dan kita ingin majlis kita mensambung dengan majlis mereka. Kalau mereka duduk melihat Rasulullah, kalau sementara kita duduk bukan dengan melihat Rasulullah, tapi menghubungkan ruh kita dengan ruh Muhammad. Bersambung. Maka selama kita berada di majlis mereka, maka Anda akan bersambung dengan mereka. Tapi seandainya Anda tidak duduk bersama mereka, tidak menghubungkan hati Anda kepada mereka, apapun alasan Anda tetap tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ketenangan dan kenyamanan yang Anda harapkan itu wallahi hanya menipu diri Anda semua. Dan itulah tipuan setan yang paling manjur dan paling dicari. Dia berusaha untuk memutuskan hubungan Anda kepada orang yang baik. Jika itu ada dalam hidup Anda, maka berhasil setan dalam langkah awal dalam menyesatkan Anda. Tapi selama Anda memiliki hubungan kepada orang-orang baik, Anda akan selamat. Akan selamat dari neraka. Karena Anda memiliki hubungan kepada orang yang baik. Tapi kalau memang Anda tidak memiliki hubungan kepada mereka, dengan siapa lagi Anda punya hubungan? Berarti dengan ahlun nar. La ilaha. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita kembali kepada hakikatul iyadah, hakikatul aid. Gal, ma huwa hakikatul aid? Hakikatul aid wa huwa, seperti diucapkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, adalah waslul abdi lil abid, waslul abdu lil ma'bud, sampainya terhubungnya seorang hamba kepada zat yang maha kuasa Allah, maka hakikatnya Anda berada dalam aid. Al-wusulu wal-wisalu bil-ittisal, Anda akan sampai dengan Anda kuatkan hubungan. Maka ketika Anda kuatkan hubungan Anda dengan
merasakan ruhnya Anda agar bersama dengan ruh Nabi Muhammad dengan Anda membuka pintu ruhnya orang yang berada di hadapan Anda, yaitu orang tua Anda yang mengajarkan Anda. Ruh Anda akan sampaikan ruh Muhammad. Baik, di mana ruh yang akan menyampaikan Anda ke Nabi Muhammad kalau bukan orang yang mengajarkan Anda? Maka ketika Anda duduk dengan para ulama, hadirkan ruh Anda ke ruh mereka. Tapi kalau Anda hadirkan hanya bentuk mereka, mereka itu bentuknya bermacam-macam, Anda akan tertipu dengan mereka. Kadang ada seorang guru yang biasa begitu ya, akhirnya si murid nggak yakin. Ini orang di akhir zaman begitu. Al-Imam Abu Hanifah itu masih pesan wasi'u akmamakum, kabiru a'maimakum, besarkanlah imamahnya ende, besarkanlah imam itu, jangan kecil, yang gede-gede katanya. Kemudian pakaiannya ini diluaskan. Karena apa? Karena orang awam hanya melihat bentuk antum. Kalau bentuk antum topiknya rada kuplek, pakai sorban-sorbannya codek model Ustadz Cikunir, udah begitu kagak apa ya, menjadikan orang lihatnya nggak pede gitu. Muridnya juga, aduh ini Ustadz, enggak, kita kurang yakin banget bahwa Ustadz ini kedua ke akhirat. Sifat awam, ini manusia. Makanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an itu berpesan, guru daripada Imam Malik itu, ya, agar Anda besarkan imam kalian, karena orang awam ini hanya melihat bentuk kalian. Jadi kalau Anda memiliki hubungan kepada guru Anda hanya dengan bentuk, maka kadang-kadang Anda yakin, kadang-kadang Anda tidak yakin. Karena apa? Mungkin seorang guru itu melihat Anda bermaksiat. Waduh, guru nggak benar ini. Padahal dia nggak tahu. Ketika gurunya bermaksiat, hakikatnya tidak bermaksiat. Seperti ada seorang guru, ya, datang mencoba muridnya, dia bawa perempuan. Dia bawa perempuan ke kamarnya. Ada 2 murid. Nah, ada beberapa murid lagi nunggu belajar. Tiba-tiba gurunya bawa perempuan yang bukan istrinya. Tiba-tiba dia masuk ke kamar. Wah, ini guru berabe ini kalau dia bawa begini. Hanya dia keluar aja. Dia keluar. Tinggal satu. Ditanya kenapa ini nggak keluar? Anak hanya melihat ruhnya guru. Nah, ketika melihat ruhnya guru, apapun yang dia lakukan oleh guru, ternyata aku mencobamu, coba kamu lihat kamar, tidak ada siapapun. Lihat. Kalau Anda melihat, ya, orang yang Anda kagumi hanya melihat bentuk, sekarang Anda kagum, besok Anda tidak akan kagum. Tapi kalau Anda melihat guru Anda dengan ruh Anda sendiri dan ruhnya, maka gurumu adalah walidur ruh, bukan walidul jasad. Begitu juga muridnya akan menganggap muridnya adalah muridur ruh, bukan muridur jasad. Sehingga Habib Qadir bin Ahmad Segaf kadang-kadang dia menulis suratnya kepada muridnya, ilal waladir ruhi, ilal waladir, kepada yang mulia, anakku rohaniyah. Jadi anak rohani. Jadi murid ini murid rohani. Kalau ngelihat bentuknya murid, masya Allah, yang paling marah itu guru. Benar apa kagak? Ada suatu pertanyaan, ada orang gurunya marah atau muridnya marah. Ya akhi, kalau seorang guru melihat bentuknya murid, demi Allah, yang pertama yang marah itu bukan murid, ada kecuali ya, tapi guru, bukan murid. Karena apa? Karena begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh murid, tapi guru itu diam, tidak dia. Guru diam. Yang pantas marah bukan murid, tapi guru. La ilaha.
Maka ketika Anda ingin menyambung diri Anda ke Allah dan Rasul, maka ambil guru Anda itu guru dalam pandangan rohani Anda. Kalau dalam bentuk jasa, si guru itu pasti punya dosa. Kalau Anda memandang dosanya, maka Anda yang akan terjadi lemah imannya Anda, kurang yakinan. Tapi kalau Anda melihat ruhnya seorang guru, Anda akan sampai kepada Allah tanpa ikut campur dalam urusan perkara guru. Siapa yang ikut campur perkara guru, dialah murid yang paling kurang ajarnya. Siapa yang ikut campur perkara guru secara pribadi, dia adalah manusia yang paling kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia telah memutus hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha. Ini penting dipahami. Makanya dengan adanya kita silatul arham itu berusaha untuk meluruskan pemahaman kita. Meluruskan pemahaman kita, pemahaman yang bagaimana yang bisa sampai kepada Allah. Anda bisa sampai kepada Allah walaupun dengan anjing yang Anda belajar dengannya. Anda tidak perlu melihat anjing, tapi cukup Anda belajar dari akhlaknya anjing, Anda bisa sampai kepada Allah melalui anjing yang Anda miliki. Anjing saja bisa menjadi sabab menjadi Anda sampai kepada Allah. Apalagi manusia yang berakal dan berilmu, pasti-pastinya bisa sampaikan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha. Ingat dan ingat. Maka mari sama-sama kita buka kehidupan kita, makna daripada kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam majelis. Benar atau tidak, Anda bertahun-tahun duduk di majelis, tapi yang ada keraguan-keraguan. Anda bertahun-tahun duduk dengan seorang guru, yang ada aja kebimbangan. Di mana niat Anda pada saat itu? Di mana langkah Anda pada saat itu? Wallah, Aba Yazid Al-Bustami punya seorang murid 3 hari duduk dengan Aba Yazid sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat yang begitu luar biasa. Ada muridnya duduk 20 tahun kagak sampai-sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ingkarnya dia dengan kebenaran dan menolaknya dia kebenaran. Batirul haq. Coba orang yang belajar 20 tahun dengan Aba Yazid Al-Bustami kagak mudeng-mudeng gitu ya, nggak nyampe-nyampe. Ternyata yang menjadikan dia tidak sampai adalah batirul haq, tidak mau menerima kebenaran, sombong. Tapi orang yang duduk 3 hari dengan Aba Yazid Bustami karena ketawaduan dia dan rendahnya dia, maka dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 tahun ya, 20 tahun ente duduk sama guru berapa tahun? Kalau memang itu Anda tidak dapatkan, berarti bukan karena guru Anda, tapi karena hati Anda yang tidak bisa Anda sucikan dan Anda bersihkan. Yang ada adalah bala kalau memang Anda ingkar dengan itu semua. Nauzubillah min. Maka mari sama-sama kita memahami arti hubungan sebenarnya. Jangan sekali-kali Anda mengagungkan banyaknya ilmu. Tidak. Kalau Anda bangga dengan ilmu, yang perlu dibanggakan iblis, karena iblis lebih alim dibanding kita. Lebih alim dibanding iblis, lebih alim. Jangan sekali-kali Anda bangga dengan ilmu yang Anda punya. Kalau memang Anda bangga dengan ilmu yang Anda punya, iblis yang perlu kita banggakan. Maka berakhlaklah, beradablah. Hubungan Anda kepada guru hanya satu. Anda mencintainya dan Anda mengikutinya dan Anda menjalankan perintahnya. Hanya itu. Kalau memang Anda ingin memiliki hubungan pada guru, maka cintailah. Ikuti mereka, menyerupailah mereka. Ikutilah dalam pakaian mereka, ikutilah dalam akhlak mereka. Itu adalah hakikat hubungan kita kepada para guru-guru kita. Insya Allah di bulan Syawal ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan insya Allah untuk bisa melangkah lagi. Sebentar lagi kita ini akan berada di bulan haji.
berada di hari raya lagi. Hakikatul Id, hakikat hari raya kita ingin dapatkan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Insyaallah. Majlis silakan dibuka. Majlis silakan dibuka. Duduk yang benar, duduk yang khusyuk dengan khudu minta kemanfaatan ilmu. Dan untuk dalam mushafa sudah dibuka malam Jumatnya. Malam Selasanya sudah dibuka dan ini awal dari pembukaan majlis malam Selasa. Dan malam Selasa esok sudah dibuka, malam Jumat esok sudah dibuka salat tasbih. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mari baca Fatihah satu kali untuk ibu kami Hajah Cici Kasih dalam haul malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan ke cahaya dalam kuburnya. Ya Allah masukkan surga Allah Subhanahu wa taala salim gharim insyaallah al-hadniyah wal ulizu ila hadrat Nabi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذين ينفعنا رب فقهنا وجعلنا رب بدلنا في ديننا ما نقول أنت ودار ربي ربنا وكل ما تتبع نبينا ونجري والحمد ما خلقنا وكل حاجة من شاء صلاة الله تشاء مستغفرنا إلى الله بكتابه في النجوى إليه بشرى صلى الله مهدنا بهداك بجانا ممن نشاء ورضا ولا تنوى المخلوق والسواس من الله الملكين ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترى أننا تركنا وأننا أسرفنا أسرفنا فتب علينا توبة سر لكل هوبة واستر لنا عوراتي وهامل الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عد الهب وعليه وصحبه إذا تطاش صحبي والحمد لله في البدر والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم.